Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pratama Ramadan. Saya mahasiswa semester 4 Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya akan bawakan dengan judul perhitungan harga pokok proses metode rata-rata tertimbang, dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir atau kuliah akuntansi biaya. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, masuk ke penjelasan pertama. Penjelasan pertama kita akan menjelaskan yaitu proses cost system. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses cost system, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Biaya yang dibebankan ke setiap unit ditentukan dengan cara membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya tersebut dengan total unit yang diproduksi. Pusat biaya biasanya adalah departemen, tetapi bisa juga pusat pemrosesan dalam satu departemen. Persyaratan utama adalah bahwa semua produk yang diproduksi dalam suatu pusat biaya selama suatu periode harus sama dengan hal sumber daya yang dikonsumsi. Bila tidak, perhitungan biaya yang berdasarkan proses dapat mendistorsikan biaya produk tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik harga pokok produksi. Dewi dan Kristanto menjabarkan karakteristik perusahaan yang menggunakan sistem proses costing adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi bersifat terus-menerus dan produk yang dihasilkan bersifat standar. Biaya produksi dikumpulkan dan dicatat dalam setiap departemen produksi yang dilalui untuk jangka waktu tertentu, umumnya 1 bulan. Yang ketiga ada harga pokok per unit. Produksi dihitung dari harga pokok produksi selesai periode dibagi dengan unit produk selesai dalam periode tersebut. Produk yang belum selesai pada akhir periode dicatat ke dalam rekening persediaan barang dalam proses. Dalam hal ini digunakan istilah unit equivalent, yaitu ukuran untuk unit barang dalam proses yang disetarakan dengan unit yang telah selesai. Tujuannya agar mempermudah perhitungan harga pokok barang dalam proses akhir periode. Selanjutnya ada kerugian dalam proses produksi. Kerugian dalam proses produksi terjadi disebabkan adanya produk yang cacat pada saat proses produksi ataupun produk hilang pada saat awal proses dan hilang pada saat akhir proses. Jadi proses yang dirugikan dalam proses produksi yaitu adanya produk yang cacat. Ketika ada produk yang cacat, maka itu adalah suatu produk yang memang prosesnya itu gagal gitu. Itu adalah contoh kerugian dalam proses produksi. Ya, ada alur fisik proses produksi. Pada proses produksi perusahaan yang memakai harga berdasarkan proses, alur produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran produk beruntutan secara terus-menerus dan bersambung. Sebagai contoh dalam proses garment, aliran produksi melewati departemen pemotong berlanjut pada departemen penjahit dan berakhir pada departemen mengepakan gitu. Aliran produk paralel yaitu dalam hal ini adalah proses produksi komponen-komponen produk dikerjakan secara simultan oleh departemen yang berbeda, kemudian ditransfer ke departemen berikutnya untuk disatukan menjadi produk yang utuh. Contohnya produksi elektronik, komponen-komponennya seperti rangka dan mesin dikerjakan pada departemen yang berbeda secara bersama, kemudian semuanya dirakit pada departemen perakitan menjadi produk jadi. Yang terakhir adalah aliran produk selektif, yaitu dalam proses produksinya produk ditransfer ke berbagai departemen tergantung pada jenis produk akhir yang akan dihasilkan, yaitu contohnya perusahaan daging yang memproses daging di beberapa departemen sesuai dengan kualifikasi produk yang dihasilkan dalam berbagai bentuk, yaitu kornet, daging, asap, dan sapi. Ada metode laporan harga pokok produksi.
Di sini ada dua metodenya, yaitu metode biaya rata tertimbang UAP, yaitu sama dengan PS plus PDP akhir dikali persen TP. Itu. Yang kedua ada metode biaya FIFO dan UAB. Itu rumusnya PS ditambah PDP akhir dikali persen TP dikurang PDP awal dikali persen TP-nya. Nah, itu adalah metode dari rumus laporan harga pokok produksi. Dan di sini ada latihan soal untuk menentukan harga pokok proses metode rata-rata tertimbang. Ya, yang pertama itu PT Sejahtera Abadi memproduksi makanan unggas melalui dua departemen produksi, yaitu departemen A dan B. Berikut adalah data bulan September 2017 gitu. Dan data untuk biaya bulan September 2017. Di situ ada data-data di bulan September 2017. Itu nanti kita akan menghitung dari data-data tersebut untuk menentukan harga pokok proses metode rata-rata tertimbang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu hitunglah unit ekuivalen produksinya, nilai UAP-nya. Yang kedua, susunlah laporan harga pokok produksi masing-masing departemen. Yang ketiga adalah membuat jurnal yang diperlukan. Itu. Nanti kita akan jelaskan di selanjutnya. Itu kita menentukan unit UAP-nya. UAP itu adalah unit ekuivalen produksi. Jadi yang pertama itu kita menentukan nilai dari departemen A. Ya, rumusnya itu produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Nah, di departemen A itu ada bahan dan biaya konversi. Nah, bahannya itu jadi kita menghitungnya itu 47.800 ditambah 180 dikali 100%. Jadi hasilnya 47.980 unit. Nah, yang kedua ada biaya konversi. Biaya konversi ini kita bisa hitung yaitu 47.800 ditambah 180 dikali 60%. Nah, maka hasilnya itu 47.908 unit. Nah, yang masuk yang kedua yaitu departemen B. Departemen B itu yaitu rumusnya produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Nah, di departemen B itu ada biaya konversi. Biaya konversi itu jadi penyelesaiannya itu 47.500 ditambah 250 dikali 80%. Maka hasilnya itu 47.700 unit. Nah, maka itu adalah nilai unit UAP-nya, unit ekuivalen produksinya. Tuh. Oke, yang selanjutnya ada laporan harga pokok produksi masing-masing departemen, laporan biaya produksi departemen A. Nah, di departemen A di bulan September 2016, yang pertama itu adalah laporan schedule kuantitas. Di laporan schedule kuantitas itu ada produk masuk proses dan output, produk ditransfer ke departemen B, produk dalam proses akhir bulan sebanyak 100% dan konversi 60%. Terus selanjutnya ada produk hilang awal proses. Jadi produk masuk proses itu ada 48.000 unit dan produk ditransfer ke departemen itu 47.800 unit dan produk dalam proses akhir 100% dikonversikan 60%, maka hasilnya 180 unit. Dan produk hilang awal proses itu sebesar 20 unit. Jadi dari 48.000 unit dan 47.800 unit, 180 unit dan 20 unit, maka semuanya itu ditambahkan. Jadi 48.000 unit gitu untuk menentukan dari hasil schedule kuantitasnya itu. Selanjutnya ada biaya produksi. Di biaya produksi ini ada jenis-jenisnya, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ada total biaya. Jadi di soal itu ada biaya bahan.
dengan totalnya itu 14.394.000 dan biaya tenaga kerja itu 9.581.600 dan biaya overhead pabrik sebesar 4.790.000. Nah, masuk ke nilai UAP per unit. Jadi nilai UAP-nya ini semuanya itu yang tadi kita hitung di nilai UAP-nya. Nah, ini yang tadi kita hitung hasilnya. 47.980 unit, 47.908 unit, 47.908 unit. Nah, masuk ke biaya per unit. Nah, ini adalah salah satu biaya per unit dari biaya bahannya. Jadi biayanya bahannya itu per unit 300, 200 dan 100. Maka dari total biaya itu kita totalin semuanya. Jadi totalnya itu dari hasil biaya beban, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, maka totalnya itu adalah 28.766.400 dan biaya per unitnya itu 600. Maka itu adalah hasil salah satu hasil dari perhitungan biaya produksi itu. Ketiga ada harga pokok produksi. HPP produksi selesainya itu 47.800 unit dikali 600. Dari 600-nya itu per unitnya gitu. Jadi hasilnya 28.680.000. Nah, HPP produk dalam proses itu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Itu perhitungannya itu biaya bahannya itu 180 dikali 100% dikali harga per unitnya. Harga per unit yang tadi kita lihat itu kalau biaya bahan itu 300 gitu. Jadi maka dikalikan. Jadi hasilnya itu 54.000 dan biaya tenaga kerjanya itu sama seperti itu. Tuh, jadi dikali sebesar yang tadi per unitnya 200. Jadi sama dengan 21.600 dan biaya overhead juga sama seperti itu. 180 dikali 60% dikali 100 sama dengan 10.800. Jadi totalnya itu rumusnya itu HPP produk selesai ditambah HPP produk dalam proses. Jumlahnya masing-masing. HPP produk selesai itu jadi total jumlahnya itu 28.680.000 dan HPP produk dalam proses itu hasilnya 86.400 unit. Itu jadi totalnya itu 28.766.400 gitu. Oke, lanjut ke laporan biaya produksi Departemen B. Di laporan produksi Departemen B ini sama seperti Departemen A. Kita bisa harus mencari nilai schedule kuantitasnya. Gitu. Schedule kuantitasnya itu adalah yang pertama produk dari Departemen A yang tadi 47.800 unit. Dan outputnya itu produk ditransfer ke gudang 47.500 unit dan produk dalam proses akhir itu 250 unit dan produk hilang awal proses itu 50 unit. Jadi semuanya itu dari 47.500 unit, 250 unit dan 50 unit itu dijumlahkan, maka hasilnya itu 47.800 gitu. Kita lanjut ke biaya produksi. Biaya produksi itu sama seperti yang tadi dijelaskan yang Departemen A. Jadi jenis biaya, total biaya dan UAP dan biaya unit. Itu. Jadi HPP Departemen A itu sebesar yang Departemen B itu yang di HPP Departemen A itu 28.680.000. Biaya tenaga kerja 4.770.000. Biaya overhead pabrik 2.385.000 gitu. Dan UAP yang B-nya itu sama yang tadi juga yang kita sudah hitung-hitungan di biaya UAP-nya. Nah, biaya per unitnya itu yang HPP Departemen A itu 600 dan yang kedua biaya tenaga kerja itu 100 dan biaya overhead pabrik 50 gitu. Jadi kita totalkan itu jadi total biaya semuanya yaitu 35.835.000 dan biaya per unitnya itu yang kita totalkan itu menjadi 750 unit gitu. Harga pokok produksi Departemen B. HPP produk selesai yaitu 47.500 unit dikali 750 sama dengan 35.364.843 rupiah dan HPP Departemen A 250 dikali 100%
dikali 600 sama dengan 150.157 rupiah. Dan biaya tenaga kerja 250 dikali 80% dikali 100 sama dengan 20.000. Dan biaya overhead pabrik 250 dikali 80% dikali 50. Jadi hasilnya 10.000. Jadi totalnya itu HPP produk selesai 35.654.843 rupiah ditambah sebesar 180.157 rupiah, maka hasilnya 35.835.000. Tuh. Oke, masuk ke jurnal departemen A. Jurnal departemen A ini adalah yang pertama, A, mencatat biaya produksi produk dalam proses bahan yaitu sebesar 14.394.000. Produk dalam proses tenaga sebesar 9.581.600. Produk dalam proses BOP yaitu 4.790.800. Nah, persediaan bahan sebesar 14.394.000. Biaya gaji dan upah 9.581.600. Dan biaya overhead pabrik yaitu 4.790.800. Yang B itu mencatat produk dalam proses. Yang pertama, persediaan produk dalam proses sebesar 86.400. Produk dalam proses bahan yaitu 54.000. Produk dalam proses tenaga kerja yaitu 21.600. Dan produk dalam proses biaya overhead yaitu 10.800. Dan yang C itu mencatat produk selesai. PDP dikurang HPP departemen penyelesaian yaitu 28.680.000. Produk dalam proses bahan 14.340.000. Produk dalam proses tenaga kerja yaitu 9.560.000. Dan produk dalam proses biaya overhead yaitu 4.780.000. Itu adalah jurnal dari Departemen A. Berikut adalah jurnal dari Departemen A. Selanjutnya kita jelaskan yaitu terakhir jurnal Departemen B. Itu mencatat biaya produksi produk dalam proses tenaga yaitu 4.770.000. Produk dalam proses BOP yaitu 2.385.000. Biaya gaji dan upah 4.770.000. Biaya overhead pabrik yaitu 2.385.000. Yang B adalah mencatat produk dalam proses. Persediaan produk dalam prosesnya itu 180.157 rupiah. PDP dan HPP departemen penyelesaian 150.157 rupiah. Produk dalam proses tenaga kerja yaitu 20.000. Produk dalam proses biaya overhead yaitu 10.000. Dan C mencatat produk selesai. Persediaan produk selesai, persediaan produk selesai itu 35.654.843 rupiah. Produk dalam proses HPP departemen penyelesaian yaitu 28.829.843 rupiah. Dan produk dalam proses tenaga kerja yaitu 4.750.000. Dan produk dalam proses biaya overhead yaitu 2.375.000. Itu adalah jurnal dari Departemen B. Sekian dari saya untuk penjelasan judul terkait dengan judul perhitungan harga pokok proses metode rata-rata tertimbang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.